seseorang yang disantet oleh sahabatnya sendiri. Saya memilih angka kelahiran nomor 15. Eva Dianawati, kelahiran tanggal 15. Korban santet sahabatnya sendiri yang sakit hati dan berpisah tanpa cerai dengan suaminya. Karma buruk seperti apa lagi yang harus dirasakan Eva? Apakah karma baik itu akan hadir? Nani, nih, gimana sih? Aku beli kan belum seminggu, masa nih barang udah rusak? Pasti barang palsu ya? Diana, kamu tenang dulu dong, datang-datang langsung marah-marah aja. Toko aku ini nggak jualan barang palsu. Nggak palsu gimana? Ini buktinya nih, belum seminggu udah rusak. Pokoknya balikin uang aku. Aku nggak bisa balikin uang kamu. Kan kamu tahu, di toko aku ini barang yang udah dibeli nggak boleh dikembaliin lagi. Ya udah, kalau gitu tuker barang baru. Kamu nggak lihat aku hamil? Tega nih. Maaf ya Diana, tapi memang nggak bisa. Aku nggak bisa kembaliin barang kamu. Nggak bisa tukerin juga sama barang baru. Maaf ya. Kamu nipu aku ya? Ada apa nih Diana? Nih, barang nih lihat, belum seminggu udah rusak. Balikin uang aku. Maaf Diana, bukannya kami nggak mau balikin uang kamu. Tapi kan kami nggak tahu pemakaiannya gimana. Bisa saja ini kan kesalahan kamu. Pokoknya nggak mau tahu. Balikin uang aku. Nggak bisa. Oke, kalau nggak bisa ya, kamu lihat ya. Aku kasih tahu ke semua orang-orang kalau kamu jual barang palsu. Mas, kenapa akhir-akhir ini banyak banget pelanggan yang komplain sama barang dagangan kita, Mas? Aku juga nggak tahu. Padahal kan barang-barang yang kita beli bagus-bagus loh. Mas, kayaknya ada orang yang sengaja mau jatuhin usaha kita, Mas. Kamu itu nggak usah sujon, nggak baik. Mungkin kita aja yang harus lebih teliti dalam menjual barang-barang itu. Yaudah, aku sekarang mau istirahat dulu ya, Mas. Mas Jaka! Dia tuh. Kok bisa ada belatung sih di depan kamar kita, Mas? Aku juga nggak tahu. Aku khawatir. Ini pasti ada orang yang sengaja, Mas. Sengaja mau guna-gunain kita. Maksud kamu apa sih? Iya, ada orang yang nggak suka sama kita terus main mistis, Mas, pakai dukun buat ngejatuhin kita. Jaka! Buka pintunya Jaka! Mas, itu pasti orang yang mau nagih hutang kita, Mas. Ya udah, kalau begitu kamu tunggu sini aja ya, biar aku yang keluar. Bayar utang. Maaf bang, kami belum punya uang. Beri kami waktu lagi ya bang. Gua nggak mau tahu. Hari ini lu harus bayar. Tapi kami belum punya uang bang. Jangan banyak alasan. Bang, lepasin, Bang. Kenapa bikin ribut di rumah saya sih, Bang? Udah ada dompet. Jangan, Mas. Mas Jaka. Bang, jangan bang. Alasan. Cuma segini. Mana sisanya? Kita cuma punya uang itu aja kok bang. Jangan bohong kamu. Gak bohong, Bang. Bener. Cuma itu uang simpenan kita, Bang. Bang, jangan Tolong, ambil Bang, barang jangan kami bang. dibawa, Bang, barang-barang kami, Bang. Kita Bang. pasti kami bayar kok bang. Barang-barang lu bakal balik. Kalau lu udah bayar utang, ngerti lu? Iya bang, tapi jangan ngambil barang kami. Kalau kami punya uang pasti kami bayar kok. Cabut. Bang. Maaf, bangkrut ya? Ngutang. Terus nggak bisa bayar utangnya. Ngomong apa kamu?
Jaga omongan kamu ya. Udah Nan, sabar. Mas, aku tuh nggak bisa sabar ngadepin orang kayak dia. Makanya kalau jualan tuh jangan curang. Jadi kan nggak bangkrut. Udah Nan. Awas kamu Diana ya. Aku bakal buat perhitungan sama kamu. Memang betul. Ada orang yang sirik sama keberhasilan kalian. Makanya kalian dikerjain sampai banyak hutang dan nantinya akan bangkrut. Saya mau minta tolong supaya Mbah ngerjain orang yang saya benci, Mbah. Kalau boleh tahu, siapa namanya? Namanya Diana, Mbah. Pokoknya Mbah Dukun harus tolongin saya untuk membuat keluarga orang itu berantakan. Diana, kamu kenapa? Ada yang megang tangan aku, Mas. Kamu pasti mimpi. Enggak, Mas. Ya, makanya kamu kalau mau tidur tuh baca doa dulu, biar nggak mimpi buruk. Ini benar, Mas. Tadi ada yang megang tangan aku. Mana? Nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa kok. Ya udah, aku ambilin air buat kamu ya. Mas, jangan, Mas. Nggak apa-apa sayang. Kamu tenang aja ya. Sebentar aja kok. Ya. Lepasin dong. Sampai kaki sampai sekarang pun kadang kita nggak bisa jalan. Sampai akhirnya saya tapi tetap nggak bisa jalan. Sampai saya periksa ke dokter, darah saya 40/60. Tapi saya berobat nggak ada. Di transfusi pun tetap 40/60. Kalau dia mau serang, saya tahu. Kamu pasti bisa ya. Ayo. Ayo kuat ya. Terus. Kenapa? Ada perempuan, Mas. Usir apa? Nggak ada apa-apa. Mungkin halusinasi kamu aja. Udah, ayo. Terus. Kamu fokus. Ayo. Tepat sekali kalian datang ke sini. Ini bukan cuma masalah melahirkan, Pak. Tapi istri Bapak kena guna-guna. Kalau tidak cepat ditangani, istri Bapak bisa meninggal. Enggak. Saya nggak mau meninggal, Mas. Ya tenang dulu ya Diana. Mbak ini yang akan menyembuhkan kamu. Maaf Mbak. Memangnya siapa orang yang bisa setega ini sama istri saya? Menurut perawangan saya, yang melakukan guna-guna ini sahabat ibu sendiri. Yang berinisial N. Nani. Ya. Pokoknya aku harus pergi nih. Ya jangan ya. Aku nggak bisa di sini. Ya. Anak kita tuh masih kecil-kecil ya. Ayo tega ninggalin kita. Kamu lihat. Aku tuh masih diserang tau gak? Aku udah gak kuat lagi. Aku harus pergi dari sini. Kamu jaga anak-anak baik-baik ya. Jangan sampai anak-anak menjadi korban seperti aku. Kamu ingat ya? Kasih tahu teman kamu untuk hentikan semua guna-guna ini. Apa-apaan kayak gini.
Ibu kenapa? Pernah saya ruqyah? Rukiah? Pernah. Tapi yang ngeruqyah saya malah muntah darah. Saya udah berusaha ke sana kemari, ya tetap nggak bisa. Setiap ini kepala, dan kepala. Cuman mereka pinginnya saya mati. Kalau saya udah mati, dia bisa ngancurin semua keluarga saya. Pak Ustadz, tolongin saya, Pak. Tolong lepasin guna-guna dari badan saya. Astagfirullahaladzim. Guna-guna ini sudah terlalu lama. Sudah 10 tahun lebih. Sudah mendarah daging dalam tubuh kamu. Hati-hati dengan anak-anak kamu. Guna-guna ini sangat berbahaya buat mereka. Jangan, Pak. Tolong, Pak. Bu. Tolong lepasin ya. Astagfirullahaladzim. Manusia ini lebih mulia, lebih tinggi derajatnya dari semua makhluk yang ada di dunia ini. Jadi, keluarlah dari tubuh manusia ini, jin jahat. Allah la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man la yasma'u illa bi idhnihi, ya'lamu ma Bu, Pak Ustadz, apa yang terjadi sama saya? Apa guna-gunanya udah hilang? Insya Allah guna-gunanya sudah hilang. Tapi kamu harus rajin beribadah. Karena saat ini badan kamu sangat rentan dan sangat ringkih untuk dimasukin roh-roh jahat. Seperti jin misalnya. Iya Pak Ustadz. Bu, terima kasih ya. Bibi. Assalamualaikum. Ibu udah pulang. Hah? Kenapa? Nggak takut Bibi kenapa-napa, Bu. Baby kenapa? Baby, sayang bangun ya. Sayang kenapa sayang? Ibu bawa baby ke rumah sakit ya. Selama 4 bulan lebih anak saya yang kecil pun nggak bisa makan, nggak bisa minum. Cuman seteguk. Karena waktu ya itu efek itu semua. Gantian berulang-ulang. Makan ya. Ya kalau nggak mau makan susu deh. Ya, Ibu sendokin ya. Sayang, harus ya. Bu, kok baby sakit? Kenapa sih? Sayang, kamu kan udah di rumah sakit. Jadi pasti cepat sembuh. Oh gini, Ibu teleponin ayah ya. Biar ayah kesini. Emang ayah mau datang ke sini? Pasti mau. Ayah pasti mau rawatin kamu, tengokin kamu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Astagfirullahaladzim. Kamu nggak apa-apa sayang?
Ikut aku sebentar ya. Bentar ya sayang. Itu baby kenapa bisa ngalamin seperti itu? Aku juga nggak tahu, Mas. Padahal kan aku baru diruqyah sama Ustadz. Aku tuh udah sembuh. Kamu tuh benar-benar nggak bisa becus jaga anak-anak ya. Makanya kamu pulang, Mas. Aku tuh emang nggak sanggup jagain mereka sendiri. Ya udah. Kamu ikut sekarang ya. Biar baby jagain sama suster dulu. Mana? Udah kamu ikut aja dulu. Bilang dulu sama baby. Sayang, Ibu tinggal bentar ya. Ibu panggilin suster bentar jagain ya. Ya. Minum susunya ya. Ya sayang. Ya.